Pandemi yang disebabkan COVID-19 menjadi perhatian seluruh warga dunia. Virus yang bermula dari Wuhan, Tiongkok ini masih terus memperbanyak diri ke inang barunya, yang terjadi melalui transmisi antar manusia dan mengakibatkan banyak korban baru. Masih belum diketahui pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Meskipun telah muncul berbagai macam prediksi akhir masa pandemi ini dari berbagai pakar. Perubahan yang terjadi di masa pandemi ini memang tidak hanya pada sektor ekonomi. Ada berbagai sektor yang ikut terdampak seperti pariwisata, pendidikan, dan salah satunya sektor yang krusial adalah pertanian. Di tengah himbauan untuk tetap jaga jarak dan tetap di rumah, kebutuhan pangan menjadi sesuatu yang tidak dapat ditunda, sehingga menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi menjadi tantangan tersendiri. Ketahanan pangan bukan berarti tahan tidak makan, bukan pula menahan-nahan sumber makanan yang kita makan untuk beberapa periode waktu. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlahnya maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Setelah memastikan ketersediaan bahan pangan aman di masa pandemi ini, tugas selanjutnya dalam menjaga ketahanan pangan adalah memastikan bahan tersebut terjangkau bagi warga. Komponen penting lainnya dalam menjaga ketahanan pangan adalah stabilitas pangan. Dampak besar pandemi dirasakan oleh petani kecil yang memiliki akses pasar terbatas karena petani hanya bisa menjual hasil pertaniannya dengan harga murah. Di pasar lokal tentunya hal ini berdampak pada sulitnya petani membeli bibit dan memperbaharui tanaman mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya telah mewawancara salah satu petani sayur di daerah ini. Baik, langsung saja kita ke dalam area lahan petani yang ada di Desa Tepian Baru ini. Ayo, langsung saja kita ke dalam untuk melihat-lihat. Kira-kira mungkin ada berbagai macam tanaman di dalamnya. Nanti kita bisa lihat. Langsung saja kita ke sana untuk mewawancari salah satu petani di sini. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Iwan Daniel, bersama Bapak, namanya siapa? Nama saya Gunawan. Ini ada sedikit wawancara. Yang pertama, apakah ada hambatan dalam proses bercocok tanam ini? Hambatannya? Ya, hambatannya sekarang itu pupuk kandang agak susah. Pupuk ya udah agak naik ini. Obat-obatan juga ulat-ulat penyakit kan, ulat gantung itu ya banyak. Ini petani sama bingung semua ini ngatasinya. Keluarnya cuma itu ulat gantung kalau sawi. Kira-kira tanaman apa saja yang ada di lahan Bapak ini? Ya, terong, sawi, sama bayam, kangkung.
Apakah ada perbedaan harga sayur nih selama masa COVID ini sama sebelumnya? Ya bedanya ya banyak, sekarang pasarnya agak sepi, ya penjualannya agak susah, dan pasarnya soalnya kurang ramai, kurang bebas itu loh maksudnya. Harga ininya tanaman sayurnya murah. Ini murah nih, murah semua ini. Kalau harga bibit Itu tambah naik ini, tidak tambah turun, tambah naik ini. kira-kira kalau sekali panen berapa nyetok ke pasar itu? Ya, tadinya biasanya 200 ya, sekarang cuma 100, kadang 100 kurang, soalnya itu pembelinya juga kurang, harga murah juga. Kalau penyemprotan hamanya kira-kira berapa kali? Ya tiap hari kayaknya kalau ini sawi. Ini untuk atasi ulat gantung itu aja enggak gimana ya, enggak tuntas juga, Masih tetap ini. tetap rusak juga. Baik, saya kira itu saja wawancara saya bersama Bapak Bu. Ya, ini adalah tanaman kangkung. Kira-kira baru 2 minggu tanamnya ini. Bayamnya kira-kira 2 minggu lagi ini siap dipanen. Baik, ini adalah ibu petani yang berada di Desa Tepian Baru. Langsung saja kita ke sana untuk mewawancarainya. Ya, selamat sore Bu. Iya, sore. Bisa kita mewawancarai sedikit Mengenai apa ya, Mas ya? mengenai ketahanan pangan di masa pandemi ini? Oh, ya tentang? Tanaman sawi ini aja, boleh? Oh, boleh. Nah, Apakah ada hambatan dalam proses bercocok tanam ini? oh ada sekali hambatannya. Yang pertama itu dari harga jualnya ya, Mas ya. Harga jual di sini itu 5.000, harus termasuk murah. 5.000 di sini 4. Yang biasanya kami jual 5.000 itu 2 dalam pasar. Sekarang 5.000 4, Mas. Karena itu banyak banjir sayur, Mas, daripada ini peminat pembelinya. Dan juga hambatannya itu juga di pupuk, Mas. Harga pupuk sama harga bibitnya itu sekarang lebih mahal dari yang biasanya. Yang biasanya harga lebih murah, ini sudah naik lagi, Mas. Sudah naik 2.000 per barang, Mas. Kira-kira selain sawi ada tanaman lain yang ditanam? Oh, untuk saat ini, Mas, hanya tanam sawi aja, Mas, karena kondisi biaya, Mas, biayanya kurang ada, Mas, jadi hanya sawi aja dulu. Apakah ada perbedaan harga sayur selama pandemi ini sama sebelum pandemi? Oh, ada, Mas, sangat ada. Harganya itu sangat jauh berbeda ya, Mas. Yang biasanya saya jual ini sawi sekitar harga 3.000 per ikat, Mas, sekarang bisa saya jual sampai 1.000. Karena apa? Karena kurangnya ada pembeli, terus banjirnya akan sayur, Mas, jadi rugi saya, Mas. Kira-kira sekali panen berapa ikat nyetok ke pasar atau ke warung? Saya sih stoknya di 2 tempat ya, Mas ya. Saya stok juga di pasar, saya stok juga di warung. Biasanya kalau saya stok di pasar itu tergantung pembeli ya, Mas. Saya langsung datang menjual sendiri. Biasanya saya bawa ke pasar itu satu kali bawa itu 200 ikat. Kalau ke warung itu tergantung pembelinya, Mas. Tergantung pembeli warungnya itu mau minta berapa. Biasanya sih 20 ikat paling banyak di warung itu. Terus kalau buat harga di warung itu karena saya punya langganan sendiri di warung ini kan. Ya jadi 2.000 per ikat saya jual di warung. Tapi kalau jual di pasar saya jual 3.000 per ikat. Hanya saat kan masalah kondisi kayak gini, Mas, kondisi corona ini,
Jadi semua harga sayur ya saya jual 1.500 per ikat mas kalau buat pasaran. Baik, saya kira cukup wawancara saya bersama Ibu siapa? Nama saya Ibu Yuni. Oh ya. Ya, baik, terima kasih banyak, Bu. Oh, iya iya sama-sama mas, sama-sama. Iya. Ya, ini adalah tanaman sawi yang siap dipanen milik Ibu Yuni yang tadi kita wawancarai. Ini adalah salah satu lahan petani yang mengalami gagal panen dikarenakan sayur tersebut terjangkit hama ulat karena kurangnya stok obat dalam proses pertumbuhan sayur. Dikarenakan harga obat sayur terbilang mahal. Ya, kita coba lihat nih, ada serangan hama, beberapa hama ulat yang memakan daun tanaman sawi ini. Kira-kira sekitar 20 bedengan ini sawi tersebut tidak dipanen karena terkena serangan hama. Ya, perkenalkan, nama saya Iwan Daniel bersama Bapak, namanya siapa? Edi. Bapak Edi. Ini ada sedikit mau wawancara. Apakah ada hambatan dalam proses bercocok tanam ini di kebun Bapak? Ada masalah pemasaran aja mas. Kalau pemasaran susah, murah sekarang kan. Kalau masalah bibit pupuk juga semakin lama semakin naik, itu aja yang kendalanya. Intinya pemasarannya lah yang susah itu. Semua murah gitu kan, tak ada yang mahal sekarang. Kira-kira di kebun Bapak ada sayur apa aja? Sekarang lagi kosong, cuma ada lombok aja. Lombok aja. Masalah sayuran belum tanam. Apa ada ini perbedaan harga lombok ini selama COVID ini sama sebelumnya? Jauh gratis jauh. Yang sebelum COVID ini bisa mencapai 50 atau 60 per kilo. Sekarang paling mahal 25 20. Paling mahal itu. Bisa lagi di bawahnya itu. Ini jadi cabenya di stok ke pasar atau ke warung? Di pasar. Masaran yang dijual di pasar. Sekali panen kira-kira bisa dapat berapa? Ya, Kilo? tergantung gitu. Kurang lebih ya 20 kilo, 25 kilo itu. Karena barusan mulai panen kan. Saya kira itu saja wawancara saya kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak. Iya, ya.